Terus memanjat pohon dengan tidak memakai alat keselamatan sama sekali. Jadi betul-betul harus dikontrol sendiri keseimbangan. Kadang-kadang hari hujan kami pergi sekolah lagi jalan buruk pula Pak. Kotor pula semua Pak. Ini sampai tas-tas saja kotor. Pernah terjatuh mungkin atau apa karena jalannya licin? Nah, Kak. Belajar kami prasarana sekolah sangat kurang. Kalau di sini kan banyak banget sebenarnya Bu hasil buminya ya Bu. Tapi kan akses ke sini sulit ya Bu ya. Sekarang panen capek-capek kayak gini tapi bawa hasil panen Ibu keluar tuh susah. Gimana lagi? Harus diteruskan di sini penghidupan. Selama ini pernah dapat perhatian nggak sih Bu? Belum ada. Kalau ada tentu ada perubahan. Semoga jalannya bisa kayak yang di luar lah, bisa jalan hitam, kemudian dapat fasilitas motor dinas. Kalau hujan ibu tuh dijemput, sering dijemput karena pasiennya itu nggak sanggup jalan ke klinik gitu. 30 tahun. Nenek kepengen nggak ada listrik di rumah? Iyalah kepingin. Pak Jokowi meminta jalan, nak rancak masukkan lampu ke rumah wak. Kok miskin minta bantuan Pak Jokowi. Indonesiaku kali ini mengajak Anda menyambangi Sumatera Barat. Di Tanah Gadang ini, istilah desa disebut nagari, sedangkan dusun disebut jorong. Perjalanan kita kali ini membawa kami ke Jorong Tandai di Nagari Persiapan Lubuk Gadang Tenggara, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan. Jorong Tandai terletak di kaki Gunung Kerinci. Kontur jalan menuju ke sana cukup menantang, berupa jalan tanah yang menanjak. Bisa dibayangkan bila hujan turun, jalanan akan berubah sangat licin dan membahayakan. Harusnya kami hanya perlu sekitar 30 menit saja hingga sampai lokasi. Tapi buruknya jalan membuat 2 jam terbuang di perjalanan. Nagari Persiapan Lubuk Gadang Tenggara punya 8 jorong yang lokasinya berjauhan. Kami akan menyambangi beberapa jorong yang letaknya berdampingan, yakni Jorong Tandai Atas, Jorong Tandai, dan Jorong Tandai Bukit Pule. Setiba di Jorong Tandai, deretan pohon manggis menyambut kami. Buahnya lebat karena saat ini bertepatan dengan musim panen raya. Para ibu di Jorong Tandai pun bisa mengais rejeki dengan menjadi pemetik buah manggis yang siap panen. Di sini, harga 1 kilogram buah manggis hanya Rp10.000 saja. Beruntung, antara bulan November hingga Desember, seorang pemetik manggis bisa mendapatkan hingga 140 kg sekali panen. Namun saat ini musim panen belum sampai pada puncaknya, sehingga buah yang didapat tidak sebanyak itu. Ketika buah sudah habis dipetik, warga harus menunggu lagi sekitar 2 bulan hingga pohon manggis akan kembali berbuah secara alami. Sungguh subur tanah di sini. Setelah buah di ranting bawah habis, kami harus mengambil buah di bagian atas pohon. Saya pun mengikuti Fendi yang dengan cekatan memanjat pohon manggis setinggi 2 meter tanpa alat bantu apapun. Boleh Pak? Kasih Pak ya.
ini jadi cara setiap ingin mengambil manggis harus memanjat pohon dengan tidak memakai alat keselamatan sama sekali. Jadi betul-betul harus dikontrol sendiri keseimbangan dan juga ketelatenan untuk berhati-hati di atas ranting-ranting pohon ini. Oke. Nah, jadi buah manggis yang sudah ada warna coklat seperti ini sudah dinyatakan matang dan nanti akan coklat lebih matang lagi ketika dibawa turun. Dan kalau biasanya 1 kali panen itu bisa menghasilkan berapa kilo? Ya tergantung tergantung dahannya. Kalau dahannya besar ya sekitar 100 kiloan lah. 100 kilo ya? Kalau dahannya kayak gini ya. Sekalinya musim panen itu bisa menghasilkan 100 kilo, tapi 1 kilonya ini hanya dijual Rp10.000, sangat tidak sepadan dengan upaya yang dilakukan ketika memanen manggis. Pohon manggis ini umurnya sudah 1/4 abad. Dahannya besar dan kuat. Pohon milik Pak Erman yang rajin berbuah ini pun menjadi sumber pendapatan keluarganya. Namun, sejak mengidap gangguan pernafasan 2 tahun lalu, pohon ini dikelola bersama oleh keluarganya. Hasilnya pun dibagi rata. Biasanya dulu Bapak kalau memanen buah manggis itu bisa dapat berapa Pak? Ada sampai 140 kilo. 140? Ya. Wah. Nah kalau sekarang Bapak udah nggak bisa metik buah manggis, naik manjat ke atas, terus gimana Pak? Pulang saja lagi. Pulang yang tukang Bali itu ngambil. Panggil orang lain untuk ngambilin buah manggis di atas? Ya, udah tokenya tuh. Kayak gitu. Ya. Tapi apalagi Pak, maksudnya sekarang ini kalau misalnya Bapak udah nggak berkebun, penghasilan Bapak dari mana? Kalau udah pakai kebun itu nggak ada hasil lagi. Nggak ada hasil lagi. Selama ini kalau sakit gimana Pak? Biaya untuk beli obat, untuk periksa ke bidan itu gimana? Ke bidan nggak kurang, ada untuk bidan. Enggak. Nah Bapak, dengan kondisi seperti ini Bapak ada yang ingin Bapak sampaikan nggak? Harapan Bapak apa sih Pak? Minta bantuan lah. Minta bantuan. Bantuan berupa apa Pak? Ya, untuk biaya saya hidup itu sehari-hari kan boleh. Bapak sekarang usianya sudah berapa memang? 65. 65. Selama ini pernah nggak Pak dapat bantuan? Baru 2 kali. Itu mencukupi nggak Pak bantuan yang dikasih? Cukup ya, itu ketika karena. Meski tak sebanyak saat puncak musim panen, hasil petik hari ini tetap kami angkut ke pengepul buah manggis di Jorong Tandai. Saat ditimbang, ternyata hanya 4 kg yang kami dapat. Hanya Rp40.000 yang kami dapat. Artinya, kami hanya bisa mendapat uang Rp40.000 saja. Itu pun harus dibagi berempat. Tak banyak memang, tapi para ibu ini tetap mensyukurinya. Berada di ketinggian 1.200 meter lebih dari permukaan laut, Jorong Tandai yang sejuk juga punya potensi kayu manis yang sangat kaya. Pohon kayu manis biasanya tumbuh di dalam hutan. Bentang alamnya syarat dengan kontur jurang yang curam. Tapi di tempat seperti inilah, pohon kayu manis itu tumbuh subur. Di antara sekian banyak pohon, ternyata hanya 1 pohon saja yang kulit kayunya terbilang cukup matang. Proses mengambil kulit kayu manis ternyata nggak semudah kelihatannya, apalagi ini kebunnya terletak di tanah yang curam. 1 batang pohon kayu manis ini bisa menghasilkan sekitar 2 kilo hasilnya kulit kayu manisnya. Sepanjang pohonnya ini sekitar 5 meter ya Bu ya?
Dan 1 kilonya ini dijual harganya sekitar Rp40.000. Para ibu ini sudah tak lagi canggung mengambil kayu manis di medan curam seperti ini. Semua dilakukan demi mengepulnya asap dapur keluarga. Bu, ibu sehari-hari emang biasa mengambil kayu manis di sini? Kadang-kadang kalau ada waktu mengambil kayu manis, kerja banyak di ladang. Kalau hasil dari kayu manis ini bagaimana, Bu? Selama ini? Lumayan lah. Lumayan? Iya. Tapi harga sekarang bukan lagi turun, Bu? Turun. Kita jauh turun. Kenapa tuh, Bu? Kira-kira? Bulan yang lalu masih 65. Sekarang 40. Ibu pengen nggak, Bu, di kampung Ibu ini tuh terbangun jalan yang bagus? Pengen lah. Nah, boleh Satu-satunya kalau nggak ada program untuk ini itu bagaimana? Pengen lah. Yang terbaik itu nggak ada orang yang nggak pengen. Selama ini pernah dapat perhatian nggak sih, Bu? Mungkin perbaikan jalan dari pemerintah atau bantuan gitu? Bapak itu belum ada setahu saya. Belum ada? Kalau ada, tentu ada perubahannya. Sampai sekarang sampai sini, itu ke itu aja. Beruntung, cukup banyak kulit kayu manis yang kami dapat hari ini. Sekarung kayu manis ini siap kami jual ke pengepul. Perjalanan pulang makin berat dengan beban 6 kg kayu manis yang harus kami pikul pulang. Setibanya di rumah, kami segera mengupas kulit kayu manis. Sebelum kulit kayu manis ini dijemur hingga kering. Baru setelah itu, kayu beraroma harum ini pun siap dijual. Pendidikan adalah salah satu jalan perubahan. Namun di Jorong Tandai, pendidikan adalah barang mewah yang sangat sulit didapat. Anak-anak Jorong Tandai menimba ilmu mereka di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulia yang terletak di Jorong Tandai, Bukit Buleh. Ini adalah salah satu sekolah berbasis madrasah yang harusnya mendapat perhatian Kementerian Agama. Tapi nyatanya, gedung sekolah ini saja statusnya masih menumpang. Lokasinya pun cukup jauh dari pemukiman. Para siswa harus berjalan kaki sekitar 1,5 km setiap hari untuk menuju ke sekolah. Jadi setiap hari pergi ke sekolah seperti ini? Iya, Pak. Iya. Itu apa yang Idris rasain kalau berangkat sekolah seperti ini? Ya, itu jalannya gitu susah. Aku tuh capek, Kak. Jalannya gini. Nanti datang sekolah nanti pegel, kaki tegak, kaki tegak. Gak semangat saya belajarnya, Kak. Oke. Idris pengennya apa tuh? Boleh nggak kita ngobrol dulu? Boleh, Kak. Jadi selama ini jalan kaki jauh dari rumah. Ya. Idris pengennya apa? Pengennya jalan ini apa ya? Lebih bagus lagi. Lebih bagus, Kak. Enggak seperti ini. Nanti sudah hari Minggu sudah dicuci sepatunya. Nanti pergi sekolah lagi kotor lah. Kadang-kadang hari hujan kami pergi sekolah lagi jalannya buruk pula, Kak. Kotor pula semua, Kak. Sampai tas aja kotor. Kalau Pak Presiden dengar Idris, nonton Idris pengen minta apa? Minta jalannya lebih bagus lagi dari ini, Kak. Supaya apa? Supaya kami semua datang sekolah nanti kami itu semangat lah sekolah, Kak. Belajarnya semangat. Kondisi yang serba sulit ini membuat para guru harus panjang sabar. Bahkan saat anak-anak tiba di sekolah, pelajaran tidak langsung dimulai.
Para guru memberikan waktu istirahat sejenak setelah menempuh perjalanan panjang yang melelahkan. Dalam satu ruangan, siswa berbeda tingkatan kelas harus belajar bersama. Para guru honorerlah yang menjadi sumber ilmu mereka. Jangan bayangkan hidup sejahtera. Para pahlawan tanpa tanda jasa ini bahkan dibayar dengan upah yang sangat minim per bulannya. Dengan jarak tempuh yang sangat jauh, keadaan ekonomi yang sulit. Jadi memang anak-anak kami itu kadang datang terlambat, kadang tiba di sekolah pakaiannya udah kotor, tapi kami memaklumi. Peraturan memang ada, tetapi kami memberi toleransi terus supaya anak itu mau untuk sekolah. Sudah berapa lama Ibu mengajar? Alhamdulillah saya sudah mengabdi di Mes Darul Ulia ini sudah ada 8 tahun. Nah, selama ini kondisinya seperti apa Bu untuk tenaga pengajarnya di sini? Setiap bulan itu dapat dari sekolah hanya 300.000 dalam satu bulan. Kemarin dari Kemenak juga ada bantuan satu semester yang dapat 1.500.000, tapi sesudah itu tidak ada lagi. Kami mohon kepada Bapak Menteri Agama untuk memperhatikan sekolah kami, karena sekolah ini sudah kami didik sudah dari tahun 2013, tetapi dengan keadaan belum ada bantuan, jadi sampai sekarang ini Bu, kami masih status sekolah ini masih numpang. Juga belajar kami prasarana sekolah sangat kurang Bu. Medianya nggak ada, bukunya apalagi. Andaikan kami beli dengan uang gaji, nggak mungkin lah Bu.